Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Ya, kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah apa yang membuat dia terpikat sama kamu ya. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak yang ada di description box video aku ya. Apalagi ya? Itu aja sih. Kemarin siapa yang nungguin video? Berapa hari? Kemarin aku nggak upload video 3 hari. Ya seperti biasa deh, istirahat terus ada klien juga. Ya seperti itulah hidupku. Udah, kita langsung mulai aja ya. Yang membuat dia terpikat padamu. Yang membuat dia terpikat. Aku bingung nih. Padahal kalau aku lihat di sini kamu tuh banyak diamnya. Banyak diamnya tuh bukan berarti kayak kamu nggak mau ngomong, bukan kayak gitu ya. Maksudnya dia lihat kamu tuh yang malah yang nggak banyak ngomong gitu loh. Dia lihat kamu nggak banyak ngomong, tapi ada di dalam diri kamu yang membuat dia fokusnya tuh ke situ. Nah, apa tuh? Apa ya? Kamu tanya saya tanya siapa? Pokoknya ada hal di dalam diri kamu yang dia fokusnya ke situ. Di dalam diri kamu tuh bisa inner beauty ya. Inner beauty kan ya apa aja lah yang ada di dalam. Bisa sikap, karakter, sifat kamu yang dia mungkin suka, tertarik. Di saat dia dekat kamu yaitu dia makin ngerasa tertarik malah. Mungkin ketika kalian deket nih, misalnya hadap-hadapan atau samping-sampingan, dia malah lebih kerasa nih ada sesuatu yang beda atau unik mungkin dari kamu. Dia kerasa dia ada sesuatu lah dari kamu yang malah dia bikin tertarik gitu jadinya ngeliat kamu ya. Kesabaran kamu mungkin orangnya sabar, itu bikin dia terpikat juga. Keberadaan ya. Kehadiran atau keberadaan kamu di dalam hidupnya itu mungkin membawa manfaat atau dia ngerasa lebih hidupnya tuh lebih gimana gitu ya pas kamu hadir di dalam hidupnya. Atau bisa juga keberadaan kamu tuh benar-benar penting buat dia ya. Jadi apa ya istilahnya, kamu hidup aja tuh udah bikin dia happy kali ya. Atau kamu hadir aja tuh dia udah senang. Atau kamu ada di samping dia aja tuh dia udah happy banget gitu ya. Pokoknya dia senang lah ya kamu di samping dia. Mau kamu diem, mau kamu ngomong, mau kamu kayang gitu ya, dia happy aja, seneng aja ya. Yang membuat terpikat memang dia ngerasa ada kecocokan di antara kalian ya. Entah yang dia lihat tuh apa, pokoknya kecocokan. Terus ada hal-hal yang menurut dia kayak sefrekuensi nih kamu sama dia, atau akur lah gitu kamu sama dia ya. Pokoknya sejalan gitu ya, sejalan, selaras, sefrekuensi menurut dia. Kamu mungkin apa ya? Aku nggak ngerti nih. Kamu mungkin seseorang yang cukup sibuk ya. Kalau misalnya kalian bilang, oh aku lagi nggak kerja gitu, ya nggak ngerti nih. Pokoknya dia bisa lihat entah kamu cukup sibuknya sama kerjaan kamu, atau kamu sibuk ngapain atau ngurusin apa. Nah, ketika kamu fokus dan ngurusin hal yang kamu fokusin itu, dia ngerasa kayak keren aja gitu. Gimana ya jelasinnya? Kalau aku ngomong kayak gitu doang tuh kesannya kayak apa iya gitu kan? Gak yakin gitu kan kesannya. Tapi ada, jadi kayak sehari-hari misalnya kamu tuh ngelakuin apa, entah pekerjaan, hobi atau apa, entah kamu punya bakat misalnya ya. Nah dari situ dia bisa lihat kayak kamu apa ya? Pokoknya pas kamu pernah gak sih kalian lihat seseorang nih, misalnya ya di kantor atau lagi kayak kerja, dia jelasin nih, seseorang lagi jelasin sesuatu di meeting ya, atau di rapat lah gitu. Kamu ngeliat orang menjelaskan sesuatu atau lagi presentasi, pasti kamu ngeliat kayak terkesima, kagum, atau terpesona gitu, atau terpikat ya kan, seperti tema kita kali ini. Nah, jadi di saat kamu ngerjain sesuatu atau yang berhubungan sama pekerjaan kamu, itu dia suka tuh di saat kayak gitu ya. Misalnya contoh deh ya,
Dia lihat aku main tarot. Nah, dia suka tuh di saat aku kerjain tarot, main tarot. Nah, kayak gitu ya maksudnya ya. Agak susah ya jelasinnya. Yang membuat dia terpikat sama kamu, memang ada hal-hal di dalam diri kamu yang dia pengen tahu tentang kamu. Nah, tapi bisa juga yang dia bikin dia terpikat adalah rasa ingin tahu kamu. Entah kamu ingin tahu tentang dia jadi berpikir, kamu tertarik ya sama dia gitu. Dia jadi kayak notice gitu ya. Karena kamu juga mungkin tertarik sama dia. Dan ya ada hal-hal yang bikin dia tuh pengen tahu memang tentang kamu ya. Pengen tahu, cari-cari tahu tentang kamu. Ya kamu misalnya seperti apa. Terus contoh ya, info tentang kamu, rumah kamu di mana, zodiaknya apa dan lain sebagainya ya. Dan di sini memang kamu punya hasrat ya. Hasrat tuh entah dia punya hasrat sama kamu ya karena dia mungkin ya kamu menarik menurut dia. Tapi bisa juga mungkin kamu seseorang yang hidupnya tuh punya semangat, punya passion, punya hasrat ya dalam hidupnya. Bukan seseorang yang nggak tahu deh mau jadi apa gitu, nggak jelas. Kamu bukan orang yang kayak gitu menurut dia ya. Di sini kamu anggun ya. Kalau misalnya kamu feminin ya kebanyakan dari kalian mereka bilang nih kamu tuh seseorang yang anggun, cantik, anggun, ya memang menarik ya. Ada hal-hal yang ketika dia deket sama kamu dia jadi tahu apa aja. Entah kamu pinter, cerdas, atau kamu tahu apapun yang lagi happening gitu. Jadi kayak pas dia deket kamu, ya dia tahu apa aja gitu dari kamu, apapun ya. Dia melihat kamu tuh inner beauty juga dilihat. Inner beauty, terus fisik ya, fisik kamu. Entah fisik kamu sempurna atau enggak, tapi dia bisa lihat kayak apa ya. Ya misalnya ya, dia bisa lihat kalau kamu tuh seseorang yang memang merawat diri ya, menjaga diri kamu ya biar tetap cantik ya. Merawat diri, misalnya merawat diri itu apa, pakai skincare, scrub, luluran atau apa, masker ya, pokoknya merawat diri. Dia tahu kalau kamu seseorang yang memang merawat diri kamu. Ada apa ya, ada rasa self love ya di dalam diri kamu tuh. Dia tahu kamu banyak pencapaian, entah pencapaian kecil, yang besar. Dia tahu kamu tuh orangnya mau banget effort untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, dia tahu kamu udah banyak pencapaian selama ini. Dan dia ngerasa kamu tuh memang seseorang yang sefrekuensi tadi ya. Jadi memang seseorang yang cocok dijadikan teman, sahabat, pasangan, partner, ya seseorang yang memang asik lah diajak ngapain aja ya, seseorang yang memang asik dijadiin pasangan, couple ya bener-bener klop gitu, seseorang yang klop, saling melengkapi juga. Mungkin dia pernah dihadapkan sama option lain ya, mungkin dia dekat sama yang lainnya juga ya selain kamu. Nah di sini dia pernah apa ya, kayak harus memilih ya antara kamu atau orang lain. Dia kayak harus memilih di sini. Ya ibaratnya kamu tuh membuat dia memilih juga, atau bisa juga di antara beberapa pilihan ya memang dia sempat memilih kamu juga. Bisa juga mungkin kamu dekat sama yang lainnya ya, misalnya terus kamu memilih dia. Ya membuat terpikat, setelah kamu pilih dia jadi terpikat gitu sama kamu. Ada juga sih yang kayak gitu, walaupun ya yang kayak gitu sedikit. Tapi di sini dia bisa bilang kalau mungkin ya sebelumnya dia juga punya pilihan lain selain kamu. Membuat dia terpikat ya. Ya itulah, kamu kan membuat dia terpikat. Jadi menurut dia tuh kamu seseorang yang hebat, udah bisa bikin dia terpikat. Siapa tahu dia tuh seseorang yang memang gak gampang buat jatuh cinta, gak gampang buat dekat sama siapapun, sharing, open gitu, gak gampang. Tapi sama kamu dia
asik aja gitu, kayak open, mengalir ya pas kenal sama kamu, tahu-tahu buka-bukaan semuanya gitu kan. Apa nih buka-bukaan? Maksudnya tahu-tahu kalian ya cerita gitu tentang rahasia kalian masing-masing, padahal orang tuh nggak ada yang tahu tentang rahasia itu, tapi kamu cerita ke dia dan dia juga cerita. Jadi itu kan istilahnya buka-bukaan ya. Dan terus di sini kamu orangnya tuh mau berusaha ya, entah berusaha buat dia atau memang orangnya tuh ada usahanya gitu loh di dalam hidup. Dia bisa lihat, mungkin kamu bukan tipe orang yang pemalas atau malas-malasan ya. Misalnya dalam pekerjaan, dia bisa lihat kalau kamu seseorang yang punya passion, seseorang yang punya semangat dalam karirnya kamu juga, dan kamu seseorang yang mau lah effort susah-susah ya, mau action. Kan ada orang yang aduh males deh, ini males, itu males gitu kan, ngapa-ngapain males hidup gitu ya mungkin. Kalau kamu enggak, kamu orangnya mau bergerak, mau berusaha, dan mau effort. Beberapa dari kalian ada ya, mereka tuh yang lihat kayak kamu tuh berkuasa ya, nggak tahu, pokoknya kayak kamu punya kuasa ya, kayak keluarga kamu, orang tua kamu misalnya. Berkuasa itu kayak ya keluarga kamu mungkin terpandang, ini contoh ya. Atau misalnya kamu punya pekerjaan bagus, itu terpandang juga. Atau misalnya kamu menjadi seseorang yang dipercaya gitu loh sama teman-teman kamu. Teman-teman kamu tuh kayak suka support kamu, mendukung kamu. Nah, jadi tuh kayak ada titik kayak ada poin plus dilihat sama dia. Kayak kamu tuh berpengaruh banget di circle-nya kamu, di keluarganya kamu, pekerjaan kamu, family gitu. Pokoknya circle kamu yang mana aja deh, kamu kayak punya power gitu ya. Apa yang kamu omongin, apa yang kamu cerita, atau apa yang kamu suruh, orang tuh bakalan mau denger dan pay attention ke kamu. Banyak hal-hal dalam hidup kamu tuh yang kayak mukjizat dilihat sama dia. Misalnya kayak kamu ya biasa aja gitu ya. Kalau misalnya kita lihat kamu tuh orang yang biasa aja, dibilang cantik ya cantik, tapi kan masih banyak yang lebih cantik. Tapi entah gimana kamu bisa kepilih di suatu ajang putri kecantikan misalnya ya. Pokoknya contohnya tuh apa aja yang ada, cepet di pikiran aku ya, set gitu. durasi. Nah, dan dia tuh kayak ngeliat, gila ya, kamu hebat banget gitu. Itu kan suatu keajaiban, mukjizat. Padahal banyak yang lebih cantik, banyak yang lebih cerdas gitu. Tapi entah gimana, kamu tuh bisa menang di ajang itu, putri kecantikan. Padahal banyak yang lebih cantik. Jadi istilahnya adalah kamu seseorang yang hidupnya itu penuh keajaiban, penuh mukjizat. Dia lihatnya gitu. Banyak hal-hal yang terjadi di dalam hidup kamu yang menurut dia gak gampang sebenarnya buat dapetin itu. Atau ya gak semua orang bisa dapetin itu, tapi tuh kamu bisa mencapai ke situ gitu ya. Ya mungkin banyak dari kalian juga yang yang membuat dia terpikat, gak ngerti gimana kamu itu sangat terikat dan berhubungan sama hal-hal yang berbau magic ya. Magic misalnya kamu ya suka tarot atau bisa baca tarot, atau misalnya kamu suka zodiak, astrologi, atau bisa ngelihat orang dari astrologi misalnya ya. Atau ya kamu mungkin yang membuat dia terpikat, apa yang kamu omongin, apa yang kamu lakuin kelihatan nyata gitu, ada hasilnya dan benar kejadian. Jadi orang lihat kamu keren juga ya gitu. Walaupun kadang dia bisa lihat ya kayak hidup kamu tuh kadang terlalu rumit gitu ya, atau mungkin hubungan kalian terlalu rumit, tapi ada hal-hal yang adalah kayak keindahan, atau dia bisa lihat lah dalam diri kamu yang cukup menawan gitu ya. Agak susah ini jelasinnya, tapi dia bisa lihat lah di dalam diri kamu tuh ada sesuatu yang memang menarik ya, cukup menawan. Mungkin apa yang kamu omongin ya selalu ada manfaatnya buat dia tanpa kamu sadari ya. Kalau misalnya kasih dia pendapat, masukan, terutama pas mereka lagi ada masalah ya, kamu kasih masukan, nah itu benar-benar dia dengerin gitu, dan mungkin cocok ya sama pandangannya dia, kan sefrekuensi nih kalian. Jadi apa yang kamu omongin ya dia kena gitu loh,
kena buat dia, dan maksudnya tuh ya bermanfaat. Misalnya kamu bilang, besok kamu jangan pakai celana putih ya karena besok tuh hujan gitu ya. Aku banget ya sering pakai celana putih atau hujan gitu kan. Jangan pakai celana putih, besok hujan gitu kan. Terus dia percaya aja dan dia denger gitu ya. Ini yang simpel-simpel aja ya contohnya. Dia denger, ternyata bener besok tuh hujan. Jadi kayak apa yang kamu omongin tuh bener-bener ada manfaatnya buat dia. Dan dia tuh emang mau ngedengerin kamu ya, selain ngedengerin ternyata memang bermanfaat buat dia. Nah jadi kayak masukan-masukan kamu, insight-insight kamu tuh berguna buat dia. Kamu itu termasuk seseorang yang independen ya, bisa dalam karir, bisa memang orangnya nggak terlalu nyusahin, seseorang yang memang ahli kali ya, independen dan bisa ngerjain apa aja sendiri. Nah itu membuat dia terpikat. Apalagi kalau dia seseorang maskulin yang nggak suka disusahin, nggak suka direpotin. Nah itu pasti poin plus banget buat seseorang yang memang hidupnya udah ribet terus nggak suka diribetin lagi ya. Jadi itu poin plus pasti ya. Nah di sini kan benar ada, kamu tuh melengkapi hidupnya katanya. Bisa, misalnya hidupnya dia tuh kosong, pas ada kamu jadi ngerasa komplit, lengkap gitu ya. Kamu menutupi bagian-bagian yang kosong di dalam dirinya. Yang tadinya dia kesepian, pas ada kamu jadi kayak ngerasa, wah lebih berwarna lagi ya. Tapi misalnya dia punya kekurangan ya, misalnya kekurangan dia tuh pelupa. Nah, kamu tipenya yang inget apa aja. Kamu tipe orang yang bagus lah gitu ya. Daya ingatnya tuh bagus. Nah, apa aja tuh kamu bisa inget atau bisa ingetin dia. Nah, itu melengkapi dia. Jadi dia yang pelupa sama kamu yang daya ingatnya bagus. Nah, itu kan saling melengkapi. Nah, di situ dia ngerasa ada hal-hal yang di dalam diri dia nggak ada tapi di kamu ada. Dia kekurangan, nah kelebihannya di kamu. Jadi ya kalian saling melengkapi di situ ya. Yang membuat dia terpikat mungkin ya dia ada beberapa pilihan, atau mungkin sebelumnya dia deket sama yang lain, atau dia lagi searching ya. Entah gimana di beberapa pilihan itu, atau ya dia lihat-lihat lah ya lawan jenis yang lain. Tapi dia lihatnya kamu yang malah lebih menarik dari mereka. Kayak kamu lebih shining atau lebih unik atau beda ya. Jadi dia ngeliat fokusnya tuh jadinya ke kamu gitu loh. Bener-bener kamu tuh kayak center of attention. Jadi di antara misalnya 5 orang kamu yang lebih gemerlap gitu ya, atau lebih glowing. Nah di situ dia kerasa banget pada saat itu juga. Entah apa yang bikin beda, pokoknya dia ngeliat kamu lebih daripada yang lainnya ya. Di sini nah juga kan mungkin kamu tahu apa aja ya. Jadi ya dia ngerasa kamu hebat, pinter, tahu apa aja. Terutama kalau kalian yang orangnya itu suka jalan-jalan, suka traveling, tahu ini, tahu itu. Nah itu juga menambah wawasan juga dari kalian bercerita. Oh kamu tahu ini, ceritain ke dia. Dia jadi nambah pengetahuan, nambah wawasan juga. Dia ngerasa ada banyak kemiripan di antara kalian ya, sifat-sifat atau karakter ya adalah gitu ya, beberapa hal. Nah itu membuat dia kayak, kok kita mirip ya gitu, kok kita banyak kesamaan ya, jangan-jangan kita jodoh ya. Jangan-jangan kita anak kembar nih ya, jangan-jangan kita twin flame. Nah ada beberapa kesamaan yang dia ngeliat kayak, kok nih orang mirip banget ya kayak gue gitu kan. Dia ngeliat kayak gitu, kok mirip ya. Nah di sini kamu berjiwa bebas. Dia suka kamu yang berjiwa bebas. Bukan apa ya, bukan hidup bebas ya. Berjiwa bebas tuh kamu mungkin ya nggak ngekang dia banget. Ya bebas lah. Misalnya dia sibuk, kamu sibuk ya udah gitu. Nggak maksain yang kabarin aku ya jam segini setiap 1 jam gitu, tiap 5 menit kabarin. Nggak. Kamu asik berjiwa bebas ya. Ada yang orang mikirnya kamu tuh memberikan sebuah harapan ya. Memberikan sebuah harapan bukan yang oh dia cinta sama kamu terus kasih harapan ke dia. Bukan kayak gitu juga ya. Misalnya mereka misalnya putus asa nih ya dalam relationship gitu ya. Sebelumnya mungkin pernah dalam hubungan toksik atau putus asa. Terus pas
deket atau pas kenal sama kamu, dia ngerasa kayak kamu sayang sama dia mungkin ya. Dia ngerasa mungkin sebelumnya dalam hubungan toksik ya, terus pas kenal atau deket sama kamu kayak memberikan harapan gitu sama dia. Secara nggak langsung mungkin dia ngeliat kayak kamu memberikan harapan buat dia. Jadi kayak dia ngerasa disayang, ngerasa diperhatiin. Jadi dia ngerasa, wah ini apa ya, kayak sebuah harapan baru nih di dalam relationship. Padahal sebelumnya mungkin dia disakiti terus-terusan. Mungkin sebelumnya dia punya relationship yang toxic terus, terluka, sakit hati. Tapi pas sama kamu, ya dia ngerasa lah sebuah harapan, ada lagi gitu ya. Ya kamu sadar atau nggak sadar ya, kamu kasih harapan ke dia. Di sini yang membuat dia terpikat sama kamu ya di saat kalian berduaan, mungkin kamu apa ya, kayak kata-kata kamu kali ya, kamu suka ngomong atau kata-kata kamu yang keluar dari mulut kamu tuh banyak benernya, banyak baiknya. Ada dari mereka yang suka dengan cara kamu bicara, dengan cara kamu ngobrol, komunikasi, menyampaikan pesan tuh kayak gimana ya. Pokoknya di saat kalian lagi ngobrol itu ada hal yang disuka dari kamu ya. Nah ini kan baru ada kartunya, memang ada sisi kamu yang berkarisma. Mau kamu diem aja tuh ya tetap kelihatan karismanya, inner beauty-nya. Kamu gak usah ngomong banyak ya, kamu gak usah bawel atau cerewet. Dia bisa lihat ada sesuatu di dalam diri kamu yang dia bisa bilang kayak kamu punya karisma ya. Ada juga yang dari pakaian kalian tuh kayak elegan ya. Elegan itu gak harus mahal ya. Ya elegan itu tuh gak harus fashionable juga ya. Pokoknya adalah kalian elegan. Ada sisi kamu yang cukup percaya diri ya. Kalau kamu pede, percaya diri, pasti pas lagi jalan sama dia juga pasti ikutan percaya diri ya kan. Kalau kamu insecure ya dia nanti juga ikutan insecure ya kan. Jadi kayak sama-sama malu gitu kan. Tapi kamu orangnya cukup percaya diri sih ya. Tuh bener kan, kamu tuh kayak membawa kebahagiaan atau kegembiraan gitu loh buat dia ya. Mungkin dia udah happy, pas udah kamu jadi makin happy gitu ya. Kamu menyeimbangkan dia. Misalnya dia tipe yang temperamen pemarah, kamu sabar nih, sabar banget ya. Jadi pas kalian dekat atau kalian ketemu, kalian dalam hubungan itu benar-benar jadi seimbang ya. Yang tadinya dia marah-marah terus sama kamu ditenangin gitu ya, disayang-sayang ya. Misalnya disuruh sabar, dia sabar, akhirnya dia tenang. Nah itu yang dia bisa rasain adalah kamu menyeimbangkan hidupnya ya. Dan di sini kamu gampang beradaptasi. Misalnya diajak kamu ke circle-nya dia ya, ke teman-temannya, kamu bisa beradaptasi dengan cepat. Bisa beradaptasi, bisa langsung connect gitu ya sama teman-temannya, sama circle-nya dia juga. Dan kalian sama-sama membawa manfaat sih. Dia ngerasa kamu kasih manfaat buat dia, dan dia juga ngerasa ya kamu ya hadirnya dia juga bermanfaat gitu buat kamu di sini. Kamu tuh suka bikin dia galau, tau gak sih? Gak tau apanya, tapi memang aku bisa bilang dia suka galauin kamu ya. Banyak dari mereka tuh yang gemes banget sama kamu ya. Dan ada juga yang terpikatnya tuh karena kamu perhatian banget sama dia. Jadi kayak kamu nganggap dia tuh kayak bayi ya, kayak baby, bener-bener kayak anak kecil, diperhatiin, diurusin gitu ya, ditinta boboin gitu ya. Atau misalnya ya dia bisa lihat lah kamu perhatian banget. Ada sisi-sisi kamu tuh yang keibuan ya, nurturing, ngurusin makannya dia atau apanya dia, pokoknya kamu kayak gitulah, ada sisinya ya. Dan di sini kamu bikin dia tuh lebih bersemangat lagi kayaknya. Mungkin hidupnya dia sebelumnya ya itu yang tadi aku bilang, nggak ada hasrat, nggak ada passion ya. Ya biasa-biasa aja gitu hidupnya dia jalanin. Pas ada kamu jadi lebih semangat. Banyak juga mungkin kalian yang menjadi alasan dia alasan dia untuk semangat lagi dalam hidup mungkin ya.
kalian ada yang bikin dia tuh jadi berpaling. Misalnya tadinya fokusnya dia tuh, gue mau fokus karir aja masa depan. Pas deket sama kamu tiba-tiba dia jatuh cinta. Akhirnya dia fokusnya ke relationship gitu ya. Jadi kalian kayak membuat dia berpaling ke kamu gitu ya. Membuat dia jadi kayak perhatiannya ke kamu nih. Harusnya dia fokusnya ke karir, tiba-tiba jadi ke kamu gitu, belok fokusnya. Di sini ya mungkin kalian pernah berjauhan, gak komunikasi atau break ya, atau diam-diaman. Nah pada saat itu ya kayak ada silent treatment mungkin ya. Pokoknya pas kalian diam-diaman, dia ngerasa sesuatu yang beda. Ya entah kalian ada konflik atau enggak, ya entah kalian lagi diam-diaman dulu nih, padahal nggak ada apa-apa mungkin ya. Kayak nggak berkabar aja gitu. Dia ngerasa sesuatu yang beda. Ya kok gue nggak ngobrol, nggak komunikasi kok beda ya. Dia nggak tenang mungkin hatinya ya, atau nggak enak. Nah di situ dia mulai ngerasa kayaknya ada sesuatu deh yang dia rasain tentang kamu ya gitu, kayak seseorang yang sadar gitu, tersadarkan, kayak gue jatuh cinta deh sama dia, kok gue kepikiran dia terus ya, kok gue inget-inget dia terus. Nah itu juga kalian mungkin pernah komunikasi intens. Komunikasi itu yang bikin dia jadi tahu banyak tentang kamu ya. Dan dia malah dari situ, nah kan kalian komunikasi intens, tahu banyak tentang kamu, kalian bercerita, nah itu ada beberapa yang dia suka. Nah itu hasil dari ini, komunikasi yang intens itu ya. Di sini kayaknya dia pernah ngerasa kehilangan deh. Mungkin dia pernah kehilangan ya sebelumnya, atau dalam hubungan yang toksik. Pas dia mau move on, nah dia kenal nih sama kamu atau deket sama kamu. Jadi ngerasa kayak dibantuin move on sama kamu. Ya. Ada yang kayak gitu loh ngerasanya. Ada yang pernah kayak dikecewakan sama seseorang ya. Nah, kamu yang bantu dia bangkit juga mungkin. Ya ada sih yang kayak gitu memang. Nah, di sini yang membuat dia terpikat sama kamu ya karena dia terpikat. Jadi mereka tuh kayak mengungkapkan perasaannya, menawarkan sebuah hubungan kayak, gue suka nih sama lo mau nggak jadi pacar gue? Misalnya ya, pokoknya di sini kayak ada seseorang yang mencoba offering you something gitu ya, bisa menawarkan perasaan, menawarkan hubungan, pokoknya nawarin apa aja lah ya. Yang udah pastinya ya memang kalian tuh cantik, ganteng, ya itu dari fisik, dari visual ya dia suka, dari situ juga ya dia terpikat sama kamu. Di sini dia bisa ngelihat ada hal-hal di dalam diri kamu tuh yang kamu mungkin punya kelebihan ya, mungkin kamu kreatif, mungkin kamu juga punya talenta, bakat, sesuatu yang menghasilkan atau menarik beda dari orang lain. Pokoknya mungkin ada kayak kamu ada kelebihan di seni atau apa gitu. Pokoknya kamu seseorang yang memang punya kreativitas gitu ya. Selain bidang akademik, selain karir kamu ya. Entah kamu ada side job atau side hustle. Ya tapi dia bisa lihat gitu ya. Di sini memang kamu seseorang yang ada kelebihan ya. Kedewasaan kamu cukup dewasa, dan itu yang bikin dia terpikat juga. Jadi kamu kan dewasa nih ya, ada jiwa keibuan. Nah kamu perhatian nih, bener-bener kayak perhatian banget, ngurusin dia banget. Nah itu bikin dia tertarik juga sama kamu ya. Di sini aku bisa lihat kamu itu seseorang yang dewasa. Dewasanya kamu, jiwa kamu yang keibuan bikin dia jadi ngerasa kayak apa sih? Kalau misalnya ya dia seseorang yang gak pernah diperhatiin, atau dia seseorang dari keluarga broken home, terus kamu perhatian ke dia, pasti dia ngerasa beda banget ya kamu tuh ya, kehadiran kamu pasti beda banget ya buat seseorang yang gak pernah diperhatiin. Pas diperhatiin pasti ngerasa dispesialin dong, diistimewakan sama kamu. Nah itu pasti ya dia pasti langsung terpikat sama kamu ya. Tapi ada juga yang kalian bener-bener manjain dia banget gitu ya, jadi dia ngerasa bener-bener happy, diperhatiin sama kamu, setiap detailnya juga ya. Ngerti kan, kayak seseorang yang diperhatiin kan pasti senang banget ya, dimanja-manja kayak gitu. Dan mungkin dia bisa lihat juga kamu tuh tulus ke dia ya. Yang membuat dia terpikat sama kamu
di sini dia tahu ya kayaknya kalau kamu tuh diam-diam suka memperhatikan dia. Iya, dia suka bagian itu mungkin. Entah kamu kepoin dia atau diam-diam memperhatikan dia, atau misalnya gini, kamu beliin dia sesuatu terus dia bingung, kok kamu beliin sesuatu yang dia lagi butuhkan, tahu dari mana. Nah gitu ya, small things kayak gitu yang dia ngerasa kok perhatian banget sih, kok diam-diam memperhatikan dia sih. Nah dia suka tuh yang kayak gitu-gitu ya. Di sini ada sisi kamu yang kalem, dia juga suka ya. Ada sisi kamu yang gak sabaran, dia juga suka ya. Gak sabaran tuh bukan berarti harus marah-marah, gak sabaran, tapi tuh kamu cepet ngapa-ngapain ya, gercep. Dia suka, jadi bikin dia terpikat juga. Di sini kamu orangnya seru, fun, mau jadi temen, sahabat, pasangan tuh seru aja, asik juga. Yang membuat dia terpikat ketika dia deket sama kamu atau dia punya hubungan sama kamu, bikin dia tuh kayak bangga deh kayaknya. Iya, kayaknya bangga. Apalagi kalau kamu tipe orang yang gak gampang deket sama siapapun, atau kamu tipe orang yang susah buat deket sama orang lain, susah buat deket sama lawan jenis, atau memang banyak yang suka misalnya sama kamu ya. Nah, di sini dia makin ngerasa bangga deket sama kamu, punya hubungan sama kamu. Dan dia bisa ngerasa kalau orang-orang tuh pada sirik, iri sama hubungan kalian, atau sering memperhatikan hubungan kalian, atau banyak yang mau deketin kamu tapi kamu tuh cuek. Nah itu bikin dia tuh jadi ngerasa bangga dan spesial, bisa memiliki kamu, bisa dapetin kamu, bisa punya hubungan sama kamu. Di sini kamu orangnya mau berusaha, mau effort ya. Dia bisa lihat banyak hal yang kamu keluarin, yang kamu korbankan ya. Pokoknya banyak hal deh yang bener-bener kamu tuh mau berkorban ya. Dia bisa lihat misalnya kamu berkorban materi, terus berkorban waktu, tenaga, apa aja deh kamu korbanin. Kamu mau tuh ya mengeluarkan effort di sini. Dan ada sisi positif, ada sisi baik dari diri kamu ya. Banyak kalian juga yang membawa pencerahan buat hidupnya. Nah, di sini banyak dari kalian yang bikin dia tuh ngelakuin sesuatu. Misalnya dia tuh tadinya males banget nih kerja. Nah, gara-gara kamu kasih semangat terus, nge-push dia, akhirnya dia ya ini ada kemauan buat bekerja ya. Itu contohnya aja ya. Yang membuat dia terpikat, banyak dari mereka tuh yang sebenarnya orangnya gak gampang open sama siapapun ya. Gak gampang buat cerita, gak gampang buat membuka masalah, atau gak gampang buat dia cerita punya rahasia gitu ya. Tapi pas sama kamu entah gimana dia cerita aja gitu semuanya, dia open. Nah mungkin pas pada saat dia cerita tentang rahasia dia atau sesuatu yang orang lain gak tahu, dia ngerasa malah berkurang gitu loh beban dia ya. Mungkin dia punya masalah tapi dia cerita sama kamu, sama orang lain enggak. Nah dia ngerasa kayak bebannya tuh kayak berkurang ya, jadi kayak ngerasa lega. Jadi kamu tahu semuanya tentang dia juga, dan mungkin ya dia juga tahu semuanya tentang kamu. Mungkin ya pada saat dia cerita segalanya tentang dia, atau pada saat kamu cerita tentang kamu segalanya, itu dia makin terpikat kan. Jadi kayak kalian tahu sama tahu nih dalam-dalamnya masing-masing ya. Jadi kayak mungkin ada sesuatu di dalam diri kalian yang kayak, wah menarik banget nih cewek misalnya gitu, wah menarik banget nih cowok ya. Mungkin orang lain gak bisa lihat itu dari sisi kamu, tapi dia bisa lihat itu dari sisi dalamnya kamu yang gak semua orang lain tuh tahu. Dan mungkin dia juga tahu kamu gak cerita ke semua orang, tapi kamu bisa terbuka ke dia. Itu kan pasti dia ngerasa spesial banget, ngerasa dispesialin sama kamu ya. Gimana gak terpikat dia sama kamu ya kan. Nah di sini kalian bisa jadi pasangan atau couple itu nggak harus pacaran ya, nggak harus punya hubungan resmi, nggak, kayak bisa aja kalian cuma temenan atau sahabatan. Tapi dia bisa lihat kamu tuh kayak seorang pasangan, atau kalian kayak couple yang bener-bener kompak gitu loh ya, ngerti kan? Iya kompak aja, pokoknya kompak, sefrekuensi juga. Kau benci sama si A, dia juga benci ya.
Kau marah sama si B, dia juga ikutan marah. Pokoknya kalian bener-bener kompak. Di sini kamu tuh orangnya apa ya, penuh inisiatif. Misalnya kalian lagi konflik nih ya, lagi diam-diaman atau lagi ribut lah gitu. Kamu mau yang hubungin dia duluan, kamu mau yang minta maaf duluan, cari-cari dia. Nah, ada sisi itu juga yang bikin dia jadi ngerasa dispesialin mungkin sama kamu ya. Tuh, ada lagi kartunya, benar. Kamu tuh orangnya mau susah-susah, mau memperbaiki sesuatu. Dia suka itu juga. Kalau kamu lagi marah, kalau kamu lagi ngambek juga ada dari mereka yang kayak gemes gitu ya akhirnya. Kamu selalu mau berusaha, dia bisa lihat kamu selalu mau berusaha dalam apapun. Misalnya hubungan kalian lagi nggak baik-baik aja, dia bisa lihat kamu berusaha buat memperbaiki, buat beresin masalah, buat selesain. Walaupun dia ngerasa kamu doang nih yang effort, dia enggak, tapi dia bisa lihat kamu benar-benar seseorang yang ya maulah susah-susah gitu, nggak ada gengsi ya, kamu mau turunin ego kamu. Padahal ya mungkin dia nggak kayak kamu gitu ya, padahal dia gengsian atau egonya tinggi, tapi kamu mau nurunin ego kamu buat hubungan kalian. Ketika hubungan lagi nggak baik-baik aja juga kamu ada keinginan buat memperbaiki hubungannya. Di saat dia butuh seseorang ya buat having fun, dia juga cari kamu, karena kamu orangnya tuh seru, asik dia liatnya. Banyak dari kalian yang apa ya, dalam waktu demi waktu ya, misalnya bulan demi bulan atau tahun demi tahun, kalian orangnya berkembang, hidup kalian tuh berkembang. Dia bisa lihat juga, apalagi kalau kalian independen terus berkembang, pasti kan dia ngerasa kalian keren lah, hebat ya kan, bisa bangkit, bisa berdiri di kaki sendiri, terus ya sukses, berhasil juga. Oke, di sini banyak perubahan di dalam diri kamu. Yang mungkin perubahannya ke arah lebih baik ya. Itu bikin dia suka, terpikat juga sama kamu. Yang tadinya kamu apa ya? Misalnya ya dulu tadinya nih kamu dulunya ya sekolahnya tuh biasa aja, sering bolos ya. Gak bener deh pokoknya kamu nih di sekolahnya. Tapi entah berapa tahun kemudian dia bisa lihat ada perubahan di dalam diri kamu. Dan menurut dia itu amazing kali ya. Pokoknya perubahannya bener-bener apa ya, beda aja gitu menurut dia. Dia bisa lihat kalau kamu itu asik sama hidup kamu sendiri. Asik sama hidup sendiri tuh kayak ya mau sedih mau seneng ya asik aja, nggak nyusahin orang, nggak ribetin orang. Dia bisa lihat mau susah atau seneng ya kelihatannya kamu happy aja, bahagia aja. Iya, di situ sih dia juga istilahnya apa ya? Ya terpikat aja. Kamu kok susah, sedih, senang kok tetap aja kelihatannya tuh kayak happy aja sama dunianya. Kayak asik aja gitu sama dirinya sendiri. Ya membuat dia terpikat padamu. Di sini kayak apa ya? Apa yang kamu lakuin ya, sesuatu tuh bikin dia jadi kayak ke-trigger gitu. Misalnya kamu cuma chat dia nih, hai gitu, wah dia langsung, ih ada apa nih, kenapa nih gitu. Bikin dia jadi apa ya, responnya tuh jadi kayak berlebihan gitu ya. Pokoknya ada hal-hal dalam diri kamu yang bikin dia tuh terpacu buat, ada apa nih apa, wah langsung ini banget, beda aja gitu rasanya ya. Dan dia ya mungkin banyak dari kalian yang pintar, cerdas, itu juga dia tahu ya. Dia memang cinta sama kamu juga ya, karena terpikat ya dia cinta ya kamu menarik dan dia memang tertarik ya. Kamu orangnya nggak terlalu suka membahas hal-hal yang udah lewat. Misalnya gini, dia punya salah, tapi ya udah kamu maafin dia, oh ya udah deh gitu, nggak usah dibahas atau nggak usah dibesar-besarkan. Itu yang juga dia bikin terpikat sama kamu ya. Dan kamu tuh orangnya selalu mau belajar. Misalnya sebelumnya kalian pernah punya konflik ya,
pokoknya ada kesalahan apa. Kamu orangnya mau belajar dari hal-hal yang ya istilahnya kamu mau inilah apa, sering mengambil pelajaran juga dari hal-hal yang udah pernah kejadian di hubungan kalian. Misalnya ya kamu salah apa, terus kamu belajar dari kesalahan itu, terus kamu nggak mengulang kesalahan itu lagi. Nah itu juga kamu orangnya mau belajar. Yang membuat dia terpikat ya, kebersamaan kalian itu juga bikin dia ngerasa apa ya, kayak nggak bisa lepas sama kamu, kayak ngerasa di dalam sebuah hubungan yang bener-bener terikat loh satu sama lainnya, kayak susah buat melepaskan, susah buat berpisah juga. Dan mungkin ada ya dari diri kamu yang ngerasa kamu tuh seorang pasangan yang cocok dijadiin pasangan sehidup semati gitu ya. Dan di sini juga dia ngerasa koneksi yang kuat di antara kalian. Mungkin ya kalian pernah buat perjanjian apa gitu ya. Misalnya ya perjanjian pengen menikah atau pernah tunangan. Ya apa ya, kayak sebuah hubungan yang serius lah gitu. Pernah kayak gitu juga. Tuh kan ada lagi di sini dia ngelihat kamu tuh kayak ngelihat diri dia sendiri juga. Banyak kesamaan, kemiripan. Dia bisa nggak tahu ya, dia pokoknya ngeliat kamu kayak ih ini mirip kok kayak gue nih orangnya, kayak gitu. Dia bisa ngeliat ya image-nya kamu tuh ya mirip kayak dia juga. Kayak reflection gitu ya, kayak mirror di sini energinya. Dan kamu bikin dia introspeksi juga, apalagi kalau mereka punya kesalahan. Mereka jadi introspeksi. Misalnya dia pernah punya salah sama kamu. Dari situ dia belajar dan dia mau berubah. Oke, gue mau jadi cowok yang bener nih. Mau jadi cowok yang bener. Gue gak bakalan kayak gitu lagi. Gitu. Kamu bikin dia jadi introspeksi. Ya bagusnya sih berubah juga ya. Bukan cuma introspeksi ya. Di sini dari kamu dia belajar banyak hal juga. Nggak tahu nih, mungkin dari kamu dia ngerasa sebuah hubungan yang sehat ya, atau dia banyak belajar hal-hal sehat dari kamu, entah misalnya kamu suka olahraga atau apa gitu ya. Nah di sini dia ngerasa kamu tuh banyak mengajarkan dia banyak hal lah gitu, terutama hal-hal yang memang positif, baik, hal-hal yang berkaitan dengan ya kesehatan, misal kesehatan mental, misal jadi banyak dari kamu kayak hidup sehat bisa juga, atau belajar dari kamu dari hubungan yang sehat. Pokoknya apapun yang bersifat sehat itu dia banyak belajar dari kamu. Misalnya tadinya dia nggak suka makan buah, gara-gara kamu jadi makan buah, makan sayur ya kan. Pokoknya kamu mengajarkan dia lah sesuatu yang baik dan positif di sini. Dia benar-benar jatuh cinta sih sama kamu. Jatuh cinta, dan kamu mengajarkan dia banyak hal tentang kehidupan juga. Dia jadi lebih peduli sama diri dia, jadi lebih self love juga. Kamu mengajarkan dia gimana cara untuk merawat diri, menjaga diri, itu juga ya. Dekat kamu dia jadi lebih happy. Ya tadinya happy, jadi dekat kamu jadi lebih happy gitu ya. Dan dia ngerasa ada chemistry di antara kalian yang bikin kalian deket, bersatu, dan ada hasrat satu sama lain juga. Dan apa ya, dia ngerasa ya kayak perasaan dia tuh kayak gak habis-habis gitu loh ke kamu. Gimana tuh ngomongnya, pokoknya kayak pas deket kamu juga dia ngerasa dilindungin sih sama kamu, kayak ngerasa nyaman, safe gitu ya, ngerasa aman, nyaman ya. Dan kalian bener-bener apa ya, kayak kamu kasih dia kebaikan, dia juga ngasih kamu kebaikan, jadi kayak ada feedback gitu satu sama lain. Tuh kamu anaknya seru, asik diajak having fun tuh, seru, asik ya. Yang tadi aku bilang sih bisa jadi teman, sahabat, terus kakak adik ya adik kakak ya. Pokoknya seru deh diajak fun tuh, orangnya seru banget ya. Kayaknya itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiak-zodiak yang terpikat sama kamu ya.
Ada zodiak Taurus, Aries, Cancer, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Virgo. Inisial huruf yang terpikat sama kamu ada huruf U, Z, H, S, M, X, F, O, I, N, B, V, K, C ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Tunggu video-video aku selanjutnya. Ya, jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.